Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Berkata demikian bagi kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sedemikian jauh yang jadi bahan renungan kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, citah adalah salah satu pelari tercepat di muka bumi ini. Hampir tidak ada satu makhluk pun yang ada di darat ini mampu berlari secepat citah. Namun ternyata, citah memiliki satu kekurangan yang terletak di jantungnya. Jantung citah bukan jantung yang kuat. Dan karena kelemahan ini, menyebabkan ia cepat lelah. Bila dalam rentang waktu yang ia miliki, ia belum sempat menerkam masanya, maka citah tersebut harus merelakan mangsanya itu, karena ia tidak akan mampu mengejarnya lagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita seperti citah. Kita bisa saja di awal dengan penuh semangat, terlihat sangat serius, terlihat sangat berpengharapan, terlihat sangat rohani, terlihat sangat kudus. Namun baru beberapa hari saja, beberapa minggu saja, kita bisa kembali dalam kehidupan yang semula. Mirip sekali dengan citah. Citah mampu mengawali dengan hal yang baik, dengan kecepatan yang tinggi, namun mengakhirinya lebih awal dengan nilai yang buruk. Bahan renungan kita pada hari ini merupakan khotbah penghiburan bagi umat Israel yang dibuang ke Babel pada tahun 598 dan 582 sebelum Masehi. Pada masa itu umat mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam. Karena Tuhan yang mereka imani, Tuhan yang mereka sembah sejak dahulu kala, ternyata dianggap telah dikalahkan oleh Dewa Babel. Mereka merasa bahwa Tuhan telah mengabaikan mereka, membiarkan dan meninggalkan umatnya di saat mengalami penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa Babel. Kerja paksa, kerja rodi seolah telah menjadi rutinitas hidup sehari-hari umat Tuhan di Babel. Berbagai bentuk penyiksaan, perlakuan kasar dilakukan oleh para penguasa Babel yang menjadi hal yang seakan tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ada ratapan untuk menahan berbagai penderitaan dan perlakuan kasar yang telah mereka serukan kepada Tuhan. Namun mereka merasa bahwa Tuhan tidak kunjung datang untuk menolong mereka. Dan puncak dari kekecewaan dan keputusasaan mereka pecah ketika mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan.
Ekspresi kekecewaan dan keputusasaan itu jelas mereka katakan dengan kata-kata, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Dalam situasi dan kondisi yang tidak stabil, pada saat itu nabi yang juga ikut dibuang ke Babel menyadari bahwa pembuangan yang dialami umat Israel adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sewaktu di Yerusalem, mereka sering sekali menduakan hati dan mengkhianati Tuhan dengan cara memberikan persembahan kepada dewa di bukit-bukit pengorbanan. Dalam kesengsaraan yang dialami umat Israel, Nabi Yesaya mengajak umat untuk menjadi pribadi yang kuat. Sang Nabi mengajak umat untuk introspeksi diri, karena pembuangan yang mereka alami di Babel tidak lebih dari sebuah didikan Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Karena itu, Nabi selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri di dalam menjalani penderitaan itu, melainkan Tuhan selalu hadir dan menguatkan mereka, memberikan mereka semangat baru kepada umatnya yang saat itu mulai putus asa dan tidak berdaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun ada ungkapan penghiburan, khotbah pengharapan, tidak semua umat menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap penderitaan, sehingga semangat hidup mereka mulai melemah, cepat menyerah, putus asa, kecewa, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Mereka yang disebut dalam renungan kita adalah orang-orang muda yang menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna yang tersandung. Artinya pengenalan mereka akan keberadaan Tuhan masih sangat muda, masih sangat dangkal. Sebaliknya, mereka yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini adalah antiklimaks yang meruntuhkan pernyataan bahwa Tuhan itu tersembunyi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata menantikan Tuhan dalam bahasa aslinya ada beberapa, yaitu kafah yang berarti menantikan dengan harapan besar. Bisa juga diartikan dengan mengikat sesuatu bersama-sama dengan memintalnya. Kata yang kedua yaitu dunia, artinya menantikan dengan tenang, penuh kepercayaan. Dan yang ketiga adalah cakah, yang berarti melekat merindukan. Kata menantikan yang dipakai dalam bahan renungan kita hari ini yaitu kafah, yang memiliki 3 pengertian yang perlu kita ketahui agar kita sungguh-sungguh memiliki sikap yang benar dalam menantikan Tuhan. Yang pertama artinya adalah berharap penuh. Kafah adalah berharap penuh. Menantikan Tuhan berarti kita berharap penuh kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, dan hanya kepada Allah saja kita berharap. Ada banyak orang berharap, namun seberapa banyak yang berharap penuh kepada Tuhan? Orang yang berharap penuh kepada Tuhan adalah orang yang hatinya percaya hanya kepada Tuhan. Berhati-hatilah, karena dunia akan turut menawarkan jalan keluar di tengah kemelut ekonomi dan dunia ini. Tuhan juga sudah memperingatkan kepada kita untuk tidak berjalan menurut nasihat dunia ataupun menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kita perlu lakukan adalah membangun hubungan dengan Allah dan membiarkan Allah bekerja dengan kuasanya. Yang kedua, arti kafah yaitu mengikat menjadi satu. Artinya seperti 3 utas benang yang dipilin menjadi satu.
Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menyatukan diri mereka dengan Tuhan. Mereka menyatukan diri mereka dengan rencana Tuhan, dengan pikiran Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dan dengan cara-cara Tuhan. Artinya, dalam masa menantikan Tuhan, bukan berarti kita hanya duduk dan diam, tetapi bersatu dengan kehendak-Nya, melakukan apa yang Tuhan mau, mengikuti cara-cara Tuhan dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Artinya kita tetap berusaha bekerja, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, arti kafah berarti menunggu dengan sabar. Hal ini menuntun kita kepada pengertian, yaitu perihal sabar. Kita semua pernah menunggu. Yang menjadi masalahnya, apakah kita menunggu dengan sabar? Karena kesabaran adalah bagian dari buah kasih. Kasih itu sabar. Dan kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, menantikan Tuhan dengan sabar, menyelaraskan keinginan, rencana, pikiran, perasaan seluruh kehidupan kita dengan Tuhan. Memang benar bahwa pada saat itu ada yang tetap tidak setia dan melihat bahwa hukuman itu sebagai malapetaka yang mematikan. Tetapi tidak bagi mereka yang setia, karena umat yang setia selalu melihat bahwa di dalam setiap tantangan dan rintangan sebenarnya tersimpan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan berikutnya. Oleh sebab itu, mereka diumpamakan sebagai burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bahkan juga ditegaskan bahwa mereka tidak akan lesu ketika berlari, tidak akan menjadi lelah saat berjalan. Ini adalah gambaran atas berkat yang mereka terima. Orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan, meskipun jalan hidupnya bukanlah jalan yang mudah, melainkan berat, penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi mereka yakin bahwa Tuhan memberikan semangat juang dan mental seorang pemenang yang tidak pernah menyerah saat menghadapi hidup yang sulit. Seperti burung Raja Wali, ketika ada badai menyerang, tidak terbang menghindar sejauh mungkin dari badai itu. Tetapi burung Raja Wali membiarkan dirinya berada dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai, Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Dan terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya, sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi burung Raja Wali itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah badai itu berlangsung hingga berlalu, tapi iman kita, pengharapan kita, dan penantian kita tetap setia sampai badai itu berlalu dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.